Selamat pagi brother sister semua. Saya yakin kita semangat. Gak terasa kita udah masuk ke penghujung bulan September. Dan kita tahu tema ini to the ends of the earth. Saya harap ini bukan jadi penghujung keyakinan kita. Justru baru jadi permulaan dari keyakinan kita. Saya mau hari ini memperlengkapi iman kita. Semoga dari bulan ini kita menjadi pribadi yang berbeda. Kita bisa terus-menerus membawa kerajaan Tuhan sampai ke ujung bumi. Tapi sebelumnya saya mau mengundang kita, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapak, karena Engkau adalah Allah kita. Engkau hari ini sudah memberikan kita banyak Tuhan. Roh Kudus Engkau Tuhan, penyertaan Engkau Tuhan, yang terus-menerus Tuhan membantu kami hari ini untuk menjadi anak-anak Engkau Tuhan. Biarkan Bapak hari ini Roh-Mu yang terus-menerus bekerja Tuhan dalam hati kami secara pribadi. Biar firman-Mu Tuhan bisa menusuk kami Tuhan, mengajari kami Tuhan. Juga membentuk kami Tuhan hari ini sesuai dengan apa yang Kau inginkan Tuhan. Pimpin hamba-Mu hari ini Tuhan dalam sharing firman Kau Tuhan. Biarkan semuanya tepat Tuhan, sesuai dengan kehendak Engkau Bapak. Terima kasih Bapak, saya mau serahkan semuanya tangan-Mu. Dan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul pelajaran saya pada pagi hari ini adalah Entrusted by Jesus, atau dipercayakan oleh Yesus. Sebelum saya mulai pelajaran saya, tapi saya mau tanya, siapa dari kita hari ini yang pernah melihat atau tahu sama lukisan ini? Boleh angkat tangan? Angkat tangan dulu sebentar, oke. Cukup banyak ya. Hampir semua dari kita familiar atau tahu lukisan ini. Ini adalah lukisan Mona Lisa, karya daripada Leonardo da Vinci. Nah, saya mau kita sama-sama bayangin dulu nih. Kalau hari ini Leonardo da Vinci sendiri ajak kita untuk menyelesaikan lukisan ini. Bro, gambarin mulutnya dong. Kira-kira gimana perasaan kita? Mungkin ada yang akan excited. Wah, jarang-jarang punya kesempatan kayak gini nih. Menyelesaikan atau membantu seseorang yang terkenal dan talented. Tapi mungkin banyak dari kita perasaannya takut. Aduh, gimana ya nyelesain lukisan ini gitu ya. Saya secara pribadi, tulisan tangan saya saja jelek. Istri saya tahu, mama saya tahu. Kalau anak saya yang minta gambarin mulutnya, mungkin saya akan lakukan dengan senang hati. Karena anak saya gambar, saya cuma kasih garis saja, udah selesai. Tapi kalau Leonardo da Vinci, lukisan Mona Lisa, aduh, rasanya mengerikan. Tapi hari ini, kita bukan hanya diminta untuk membantu menyelesaikan lukisan Mona Lisa, tapi kita sekarang bekerja sama untuk menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan sedang kerjakan. Pasti perasaannya jauh lebih besar lagi daripada itu. Kita lebih excited, kita merasa it's a privilege, karena bukan cuma Leonardo da Vinci, tapi Tuhan sendiri yang kita sedang bantu selesaikan pekerjaannya. Tapi di sisi lain, pasti akan ada ketakutan, itu wajar. Karena pekerjaannya itu bukan pekerjaan yang biasa-biasa saja. Di Kisah Rasul 1, tema buku Kisah Rasul yang sedang kita pelajari, penulis buku Kisah Rasul yaitu Lukas. Dia menuliskan di sini, Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Nah, tapi ada satu kata dalam bahasa Inggris yang membantu kita untuk melihat bahwa ini semua hanyalah baru permulaan. Dikatakan Jesus began to do. Atau dalam bahasa Greeknya arkopoieo. Ini baru saja dilakukan, baru saja dimulai. Karena kita berpikir di saat Yesus mati di kayu salib, Yesus bilang, udah selesai. Bukan hari ini kita perlu melakukan hal-hal lain untuk diselamatkan. Pekerjaannya udah selesai, betul. Tapi itu hanya baru permulaan. Penulis buku Kisah Rasul yaitu Lukas, dia bilang, ini hanya beginning. Dan terus-menerus akan berlanjut. Bukan hanya di kisah para rasul, kita lihat di Alkitab, tapi sampai hari ini pekerjaan itu masih terus berlanjut. Dan kita hari ini membantu Kristus dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut. Dipercayakan oleh Yesus.
Di Yohanes 14 ayat 12, Tuhan sendiri bilang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Saya dulu gak ngerti artinya melakukan pekerjaan yang lebih besar. Apakah saya bisa lebih hebat? Gak mungkin. Apakah saya bisa lebih powerful? Enggak. Tapi saya belajar hari ini bahwa pekerjaan yang lebih besar, Tuhan tujukan kepada secara teritori. Ya, pekerjaan yang lebih besar ke ekstren yang lebih luas lagi, bukan hanya di Yerusalem, di Yudea, Samaria, tapi sampai ke ujung bumi. Dan pekerjaan-pekerjaan besar ini Tuhan juga gak minta kita lakukan sendirian. Di Yohanes 16 Tuhan berkata bahwa Dia akan memberikan kita penolong, advocate yang akan membantu kita hari ini dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan itu. Maka dari itu di buku Kisah Rasul juga Tuhan Yesus sendiri gak langsung minta murid-muridnya langsung pergi. Tapi tunggu sebentar. Menantikan Roh Kudus yang akan turun ke atas mereka dan membantu mereka menyelesaikan pekerjaan tersebut. Ini beberapa contoh-contoh pekerjaan daripada Roh Kudus atau Holy Spirit yang ditulis di dalam Alkitab. Saya yakin hari ini kita semua punya pengalaman pribadi kita. Kita tahu di saat Roh Kudus menuntun kita, membantu kita berkata-kata, memberikan kita insight, sesuatu yang kita tahu ini bukan dari kita. Karena apa? Karena ada Roh Kudus yang hari ini membantu pekerjaan-pekerjaan itu. Kalau Leonardo da Vinci hari ini meminta saya menyelesaikan, tapi dia mau mentor saya, dia mau bantu saya, dia berserta dengan saya, mungkin saya nggak akan takut lagi. Hari ini Tuhan berserta dengan kita melalui Roh Kudus. Pertanyaannya, apakah kita mau dipercayakan dengan tugas tersebut? Karena semuanya sudah diberikan oleh Tuhan. Agar kita bisa menyelesaikan pekerjaan ini dan melanjutkan pekerjaan ini sampai selesai, saya punya 2 poin yang saya akan bagikan hari ini. Semoga ini membantu kita untuk semakin confident dalam menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan berikan. Yang pertama adalah entrusted to proclaim. Dipercayakan untuk mengabarkan Injil. Dan yang kedua adalah entrusted to persevere. Untuk terus-menerus bertekun. Dan saya mau khususnya bicarakan poin kedua ini bagi kita hari ini yang mungkin sedang tercuri imannya. Yang pertama, entrusted to proclaim. Di buku Lukas 1 ayat 2-4, penulis Lukas, dia bilang, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Lukas gak melihat semuanya. Kalau kita lihat dia itu second hand witness. Dia second hand ya, informasinya nggak didapatkan pertama. Tapi dia ketemu banyak saksi, orang-orang yang dapat first hand information itu, dan dia tuliskan secara teratur untuk mencari tahu kebenarannya. Hari ini kita kalau mengalami sesuatu ya, punya first hand experience. Kalau orang lain bilang sesuatu yang berkebalikan dari apa yang kita percaya, kayaknya susah banget. Orang kita alamin kok, orang kita tahu kok. Dan kita pasti sering kali kalau kita tahu ini yang sesuatu yang kita benar gitu ya, kita akan ulang-ulang. Ya kan? Cobain deh, lakukan deh. Diulang terus gitu ya. Dan kadang-kadang kalau orang nggak mau dengerin kita kesel sendiri. Udah tahu bener kok, dia nggak dengerin gitu. Dan kita kadang-kadang senang kalau orangnya bilang, iya ya, tahu gitu saya dengerin dari dulu ya. Ya, karena apa? Karena ini benar, kita udah rasain, kita mau orang lain juga rasakan hal tersebut. Dan Lukas menulis buku ini supaya kita sama-sama tahu bahwa ini adalah sebuah kebenaran. Kalau kita yakin dari para saksi ini bahwa ini adalah benar. Saya mau undang kita sama-sama untuk lihat kira-kira kalau kita jadi Theophilus, teman-teman Allah ini ya, bagaimana kita diyakinkan akan Kristus dalam hidup kita. Di Kisah Rasul 2 di awal, kita lihat seseorang yang bernama Petrus. Ya, dia berkhotbah dan 3.000 orang dibaptis pada waktu itu.
Dia berbicara dengan sangat powerful dan berani. Tapi kita tahu, sebelumnya dia orang yang sangat penakut. Loh, kok orang ini udah menyangkal Kristus, balik jadi nelayan lagi, kok tiba-tiba dia bisa preach dengan begitu powerful? Apa sih yang mempengaruhi orang tersebut? Apa yang membuat dia berubah? Sampai hari ini orang bilang bahwa Yesus nggak bangkit. Banyak orang yang bilang Yesus nggak bangkit. Tapi apa yang jadi alasannya buat Petrus berubah 180 derajat kalau dia nggak melihat sendiri, experience kalau Yesus itu bangkit? Kalau sebuah pergerakan di mana gurunya itu ditangkap, disiksa, dibunuh, kemungkinan movement atau pergerakan itu akan berhenti. Justru bukannya berhenti, malah tambah besar lagi. Kalau saya hari ini melihat bukti-bukti yang diberikan, harusnya saya berpikir ya, iya Tuhan Yesus bangkit ya. Dan apa kebenaran atau meaning di balik itu semua? Banyak orang bilang, tapi nggak apa-apa, Petrus ini kan pengikut Yesus. Tapi bagaimana dengan Paulus? Kalau di pengadilan, di mana musuh kita, saksinya berbalik, mendukung kita, oh udah selesai berarti. Ya, kemungkinan besar, wah dapat winning hand, kartu as, udah mau menang nih. Kenapa? Karena saksinya mereka aja kok bersaksi menyerang balik pada mereka. Paulus kita tahu di sini dia berpartisipasi dalam pembunuhan Stefanus. Dia benci, dia nggak suka sama pengikut Yesus. Tapi hari ini dia berbalik sisi. Bahkan dia menjadi orang yang begitu luar biasa hari ini membangun kerajaan Tuhan. Apa sih yang jadi kebenaran di balik ini? Paulus katakan itu di Kisah Rasul 26, tapi saya mau ambil dari 2 Korintus 5. Apa yang Paulus katakan hari ini kepada jemaat di Korintus. Dikatakan sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Sebab Allah telah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Paulus yakin bahwa kalau harus ada Yesus yang turun ke bumi, satu orang udah harus mati, maka semua orang akan mati tanpa Kristus. Itu realitanya. Dan begitu dia tahu hari ini, dia mengalami bagaimana dosa-dosa dia semua sudah diampuni. Orang yang berasa paling menjijikan karena dia membunuh Stefanus. Tapi dia dapat forgiveness, dia dapat rasa maaf itu dari Tuhan. Dan itu begitu damai, begitu enak. Dan dia tahu rasanya hari ini orang-orang yang butuh Kristus, butuh diampuni oleh Kristus. Juga dia mau orang itu rasakan hal yang sama, didamaikan dengan Tuhan. Karena itu dia percaya bahwa Yesus memberikan berita pendamaian itu kepada dia, kepada orang-orang lain. Saya dari kecil disuruh percaya sama Tuhan, sama firman Tuhan. Sama mama saya ada di sana. Percaya. Tapi saya nggak mau percaya apa yang saya nggak kenal. Dan bodohnya, bukannya saya mencari tahu, saya nggak mau baca Alkitab. Tapi saya punya banyak pertanyaan. Saya mau tahu kenapa saya ada di dunia ini. Kenapa sih Tuhan ciptakan saya? Tujuannya apa? Saya mau tahu kebenaran demi kebenaran. Saya cari jawaban-jawaban itu di luar. Bahkan di satu titik, tiba-tiba di saat usia saya mau kuliah, saya berpikir, kenapa hari ini saya puas kalau orang bilang ini dosa, ini salah, kenapa saya nggak coba sendiri? Kenapa saya harus dengerin kata-kata orang nggak coba sendiri? Saya coba semua dosa. Hampir semuanya saya cobain. Buat saya, nggak boleh bilang nggak kalau nggak coba. Salah ya, salah insight. Tapi itu yang saya lakukan dulu. Semakin saya cari tahu, semakin saya alamin, bukannya semakin damai, saya malah semakin nggak damai. Tambah nggak bisa tidur, tambah pusing. Saya mengalami insomnia 10 tahun. Saya tutupin itu dengan drugs 10 tahun juga. Bukannya lebih baik, tambah lama tambah buruk. Tambah gelap. Tapi begitu saya mengenal Kristus, dan saya benar-benar tahu bahwa kekosongan yang saya mau isi itu adalah jawabannya dalam Kristus. Itu yang membuat saya memiliki damai.
Pertama kali saya tahu benar-benar kenapa saya ada di sini dan untuk apa. Jelas. Dan begitu saya tahu, semua dosa yang saya lakukan itu semua saya tujukan kepada Tuhan. Saya juga merasa jijik, sama kayak Paulus juga jijik. Aduh, semua dosa ini nih, saya lakukan kepada Tuhan, dan Tuhan bukannya mau hukum saya, dia mau sayang saya, dia mau baik sama saya. Coba kita pasti pernah ngalamin itu ya, gimana perasaannya? Kalau kita lakuin sebuah kesalahan, kita udah takut banget dan kita dimaafin. Dan perasaan ini yang saya tahu saya miliki, saya mau orang lain juga alami itu. Karena saya experience first hand, rasanya diampuni oleh Kristus. Saya nggak mau kita hari ini cuma mau diampuni, tapi kita nggak mau mengampuni orang lain. Atau kita nggak mau bantu orang lain diampuni oleh Kristus. Bagaimana hari ini, dengan pengalaman yang kita punya, kita bisa bantu orang, karena kita tahu. Saya hari ini banyak Bible study sama orang-orang yang stres, sama orang-orang yang dari background seperti saya dulu, bandel, ya. Dan di saat mereka ngobrol, saya tahu jelas apa yang mereka alami karena saya pernah di sana. Dan kalau saya hari ini bisa ada di sini, saya juga yakin mereka juga bisa. Dan Tuhan hari ini menggunakan semua pengalaman kita. Banyak orang yang kita bisa bantu melalui pengalaman-pengalaman unik kita. Pertanyaannya, apa kita udah pakai pengalaman ini, experience kita, untuk share ke orang-orang lain? Habis baterainya. Buat beberapa orang, khotbahnya habis. Buat beberapa orang, puji Tuhan. Enggak. Ini sengaja saya taruh di sini. Ya. Kadang kita udah punya experience ya, kita punya toolnya, kita mau share ke orang lain. Tapi nggak punya baterainya, habis. Sama kayak saya, suara saya habis. Kita nggak punya tenaganya. Kita nggak punya motivasinya. Mager, kalau anak sekarang bilang. Ya kenapa? Karena kita perlu tenaga untuk kita lakukan itu. Saya sama istri saya dua kepribadian yang berbeda. Saya akan charge handphone saya setiap berkala. Di mobil saya colok, tengah hari saya colok, ya kan, nggak pernah di bawah 50%. Bahkan kadang-kadang nggak pernah di bawah 70%. Kalau malam saya tahu saya mau nonton, mau pakai handphone, saya colok dulu. Istri saya, kalau saya ke mobil, mau ambil handphone, mau colok, 1%. Kita mau ketemu orang nih 1%. Kemarin malam, saya lagi mau colok handphone dia, 5%. Aduh, beda kita. Ya. Karena itu saya ada buat kamu. Ya, tapi colokin handphone. Tapi hari ini, ya kan, saya mau tanya, energi kita kalau datang dari Roh Kudus. Coba kalau kita cek persentase Roh Kudus dalam hidup kita. Apakah itu 5%, 50%, 75%, atau 100%? Apa kita biarkan Roh Kudusnya menipis terus-menerus tanpa kita isi ulang lagi? Atau kita isi ulang secara berkala? Karena Roh yang memberikan kita kekuatan. Di buku Kisah Para Rasul, saya suka, kemarin kita diajarin bahwa ini adalah kisah Roh Kudus melalui para rasul. Yang bekerja adalah Roh Kudus, yang energize, yang memberikan kekuatan itu adalah Roh Kudus sebenarnya. Ini ada beberapa ayat yang kita lihat, Petrus, jemaat-jemaat, Stefanus, Barnabas, Paulus, dikatakan mereka full of the Holy Spirit, penuh, 100%. Dan di saat mereka penuh sama Holy Spirit, mereka berani mengabarkan Injil. Mereka nggak takut. Orang-orang yang tadinya penakut nggak jadi takut lagi. Habis dianiaya nggak peduli, maju lagi. Karena mereka full of the Holy Spirit. Saya mau kita bayangkan, pernah nggak kita hari ini full of the Holy Spirit? Penuh. Dan gimana satu hari kita bisa kita full of the Holy Spirit? Bangun tidur melayang. Nggak ya? Bangun tidur rasanya damai. Ya kan, ada masalah kita nggak ini. Kita ketemu orang, kita ngomongin Tuhan terus ya rasanya ya. Ngomongin Tuhan terus, kita mau nyanyi terus. Lagu-lagu pujian kepada Tuhan. Kalau kita full of the Holy Spirit. Dan bayangkan juga kalau kita lagi empty of the Holy Spirit. 2 hari yang berbeda, yang kita tahu hari ini kalau nggak ada Roh Kudus dalam diri kita,
hari-hari kita mungkin jadinya hitam putih. Nah, saya mau nanya hari ini, bagaimana kita terus-menerus usahakan untuk diisi terus, penuh dengan Roh Kudus. Tapi kadang-kadang orang juga, apa sih artinya penuh dengan Roh Kudus? Apakah penuh dengan Roh Kudus berarti bisa bermukjizat? Apakah penuh dengan Roh Kudus berarti bisa punya banyak gift? Orang kadang bingung, apa sih artinya? Nah, saya mau share sedikit tentang apa yang Paulus katakan di Efesus 5. Bagaimana Roh Kudus itu simple efeknya dalam hidup kita. Dikatakan karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Bukan arif, orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Ini beberapa kalimat yang menjadi paralel. Orang bijak mengerti kehendak Tuhan, penuh dengan Roh Kudus. Orang bebal, orang bodoh, jahat, mabuk. Karena dulu orang asosiasikan Roh Kudus dengan itu ya, kayaknya di luar dari dunia inilah. Tapi sebenarnya dipenuhi Roh Kudus itu simple. Bagaimana orang ini menjadi bijak karena dia berjalan dalam firman Tuhan. Bagaimana orang ini mengerti kehendak Tuhan. Dia benar-benar tahu setiap detail kehendak Tuhan dalam hidup dia. Dan di saat kita penuh dengan Roh Kudus hari ini, Yesus sendiri, Kristus yang hidup di dalam kita, yang benar-benar drive atau mendorong kita melakukan setiap hal yang Tuhan mau. Maka karena itu, Tuhan tadi bilang apa? Setiap orang yang percaya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, bahkan lebih besar lagi. Kalau kita semua ini penuh dengan Roh Kudus, kita semua melakukan pekerjaan Kristus sama seperti dia mengerjakan pekerjaan Kristus. Semuanya sama lakukan itu. Kira-kira apa impact-nya di bumi ini? Di saat kita semua full of the Holy Spirit. Pasti luar biasa banget. Karena itu saya mau mengundang kita hari ini untuk bisa feel, diisi terus-menerus dengan Holy Spirit. Atau mungkin nih, hari ini saya pengen tanya, siapa yang pagi-pagi feel with anger, marah? Wah, udah telat ke gereja, ya kan? Orang-orang, saya dulu pernah marah-marah telat ke gereja, karena telat ya, jadi udah sewot-sewot di jalan sendiri gitu. Ada yang mungkin hari ini dipenuhi bukan sama Roh Kudus, tapi sama rasa khawatir. Kita mau dengerin khotbah, tapi tiba-tiba dapat message yang gak bagus, pekerjaan atau apa, kita khawatir. Atau yang mungkin bayar retret belum lunas. Aduh, bentar lagi ya. Mungkin. Atau hari ini, kita yang dipenuhi bukan dengan Roh Kudus, tapi dengan rasa kasmaran. Ya, single ya, biasanya single. Penuh dengan rasa kasmaran, kita nggak ngelihat cari pasangan hidup lagi dari sudut pandang Tuhan. Single di sini ya. Kita carinya pakai sudut pandang kita sendiri. Standarnya standar kita sendiri, tapi bukan standarnya Tuhan. Sedangkan harusnya bisa kita full of the Holy Spirit, kita ambil decision kita, keputusan kita berdasarkan apa yang Tuhan mau, bukan dengan apa yang diri kita sendiri mau. Bayangkan hari ini kalau kita dengar Tuhan Yesus ngomong ini di Matius 9. Tuayan memang banyak, tapi pekerjaannya sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuayan supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Kira-kira, mungkin nggak kalau orang yang berdoa begini, dia sendiri nggak kerja. Tuhan, saya mau pray buat semua orang yang ada di sini supaya mereka bekerja. Tapi saya mau duduk aja. Kalau dia terbeban dengan hati Tuhan, dia full of the Holy Spirit, energized. Pasti dia juga akan apa? Akan mau jadi pekerja itu. Tapi pertanyaannya tadi ya, kalau kita nggak full of the Holy Spirit, seberapa sering kita hari ini berdoa, sama seperti Tuhan berdoa. Minta supaya tuayan-tuayan ini bisa ada pekerja-pekerjanya yang garap. Ya kan? Atau mungkin kita salah berdoa. Saya suka quote dari Ray Comfort, dikatakan, don't pray for less fear to reach out the lost. Pray for more love. Kalau kita mau menjangkau orang-orang yang hilang, jangan berdoa untuk rasa takutnya semakin sedikit. Tapi kita berdoa supaya kasihnya lebih besar lagi. Karena apa? Kadang-kadang saya juga doa gitu, Tuhan, saya takut sama dia, biarkan takutnya hilang.
Gak hilang-hilang takutnya. Tapi saya nggak pernah doa untuk Tuhan bantu saya untuk punya more love. Saya mau cerita satu hal yang menarik. Di saat saya awal-awalnya bertobat, saya excited, share sama teman-teman saya soal firman Tuhan, dan mereka lari, kabur. Ya, saya share, tapi mereka takut. Sampai mungkin 3 tahun, ada satu pagi saya lagi di kantor, teman saya telepon, kita ngobrol. Kita ngomongin soal Tuhan, firman Tuhan. Dia bilang sama saya, bener ya lu berubah ya. Dulu gue kira lu dicuci otak, di brainwash sama gereja katanya. Kok beda gitu loh, dia bilang. Oh, ternyata selama ini teman-teman saya kira saya dicuci otaknya. Gitu. Kok jadi bener dicuci otaknya? Siapa yang gak mau dicuci otaknya kalau gitu? Ya kan? Setelah itu, saya terus-menerus ajak mereka, saya bantu mereka, mau gak punya pernikahan yang bagus? Mau gak hari ini punya komunitas yang sehat? Ajakin, dateng, tapi ya itu aja, nggak pernah lanjut lagi dari sana. Terus saya pikir ya, apa mungkin hari ini cara saya menyampaikan salah? Tiba-tiba muncul pandemi COVID, waktu itu Delta. Kita tahu ya banyak orang yang berguguran, ya kan, panggil oleh Tuhan. Tiba-tiba saya mulai mikir, aduh teman-teman saya gimana ya? Orang-orang yang saya sayang sebenarnya. Tapi saya takut ngomong sama mereka, saya takut dibilang fanatik. Akhirnya saya, waktu itu dedikasi sama Angel, share ke papanya. Saya share ke teman-teman saya. Karena kita tahu, kita nggak mau waktu yang ada itu kita nggak pergunakan dengan baik. Saya ajak teman saya ketemu ngobrol. Udah share, dia ngomongin saham, keren banget. Saya ngomonginnya Tuhan. Saya tanya sama dia, kamu kalau misalnya hari ini, bro, kalau lu hari ini, katakanlah dipanggil Tuhan. Seberapa confident atau yakin hari ini dia bisa benar di hadapan Tuhan? Pembicaraannya mulai berbeda. Dia mulai ngomong dengan humble, dengan sangat real. Dia bilang, gue nggak kayak gitu sih, gue takut sih. Dan dia share ketakutan dia. Dia share ketakutan dia, kita ngobrol. Saya kira, wah, puji Tuhan. Dengan saya share, karena saya sayang sama dia, saya mau dia kenal Tuhan. Saya nggak ngomongin tentang apa-apa, saya cuma ngomong, saya sayang sama kamu, saya mau kamu kalau enggak lah, pakai lu gua ya. Kalau kamu nanti orang kira saya apa? Ya, lu gua. Ya. Gua sayang sama lu, bro. Kalau aku sayang sama kamu, kan nanti persepsinya salah ya. Aku sayang, enggak. Gue sayang sama lu, bro, tapi maskulin tetap ya. Gue sayang sama lu, bro. Tapi setelah itu, pas dia mau masuk ke WC, kita lagi mau ke WC, kita masih ngobrol-ngobrol, dia bilang, oke, gue mau Bible study, gue mau kenal Tuhan. Tapi kalau Chris mau Bible study, nah itu satu hal yang berbeda. Ini teman saya yang lebih luar biasa lagi. Ya, dia declare, bro, sorry gue hamba uang katanya. Gue nggak bisa belajar gini, belum bisa katanya. Wah, saya bilang kalau ada syaratnya, kalau dia yang harus Bible study, wah ini mah nggak akan selesai. Dan teman saya Chris ini buat saya itu adalah ujung bumi. Final boss. Kalau yang lain udah, baru dia. Kalau yang lain belum, wah ini susah. Ya kan, saya butuh teman-teman saya. Suatu hari, nggak lebih dari seminggu kira-kira. Saya ingat hari Rabu malam, sekitar jam 10. Kita baru selesai Bible Talk online, saya lagi mau istirahat, tiba-tiba ada telepon. Kira-kira dari siapa? Chris. Hah? Udah lama kita ngobrol, kok tiba-tiba telepon? Saya angkat teleponnya, saya ngobrol sama dia. Saya bilang, wah ini kayaknya Roh Kudus nih. Timingnya kok bisa begini gitu ya. Udah lama kita ngobrol. Nah, kenapa bro? Ada masalah apa? Saya pikir apa dia udah mau mati? Telepon saya. Tapi dia bilang, enggak. Dia bilang apa? Saya pengen ngobrol aja, udah lama. Oh, kita ngobrol. Di situ saya mikir kan, aduh, kayaknya ini waktu yang tepat nih. Tapi saya takut. Karena dia lebih tua dari saya. Seringkali dia jadi mentor buat saya. Dia lebih pintar dari saya, lebih segala-galanya lah dari saya. Tapi saya waktu itu pikir, nggak mungkin kalau nggak boleh pakai waktu itu. Saya bilang sama dia, bro, sekali lagi, gue sayang sama lu. Maskulin, gue sayang sama lu, bro. Suaranya agak, sayang sama lu gitu. Tapi gue takut sebenarnya. Saya share, gue takut sebenarnya. Karena kalau misalnya hari ini gue ngomong sama lu, gue takutnya apa? Gue berasanya menggurui.
Kalau kayaknya gue itu sok tahu. Kalau gue itu kayaknya self-righteous. Tapi gue cuma pengen lu alamin apa yang gue alamin. Karena hidup dalam Tuhan tuh enak banget. Di saat saya share itu, ternyata dia bilang, sebenarnya dulu ada waktu di mana di saat saya lagi di bawah banget. Narkobanya parah. Ya, dia udah pernah lewatin itu. Dan dia bilang, dia bahkan share sama temennya, dia pengen share sama saya untuk supaya apa, jangan kayak gitu. Gitu loh, tinggalin karena ini destruktif. Ini nggak benar gitu. Tapi dia takut. Dia juga takut. Saya takut, dia takut. Gitu loh, sama-sama takut kita. Gitu. Tapi karena saya takut, tapi saya ngomong ke dia. Dia jadi mengerti bahwa, ini ya perasaan yang sama. Dan setelah itu, apa yang saya lakukan? Saya langsung telepon teman saya. Chris mau Bible study. Saya bilang, lu Bible study juga ya? Akhirnya mereka berdua Bible study. Puji Tuhan. Ya, amin. Nah, saya pengen nanya sama kita hari ini. Di saat saya share story itu, siapa Chrisnya kita? Ada nggak hari ini mungkin satu nama aja ya? Kita pikir, kita sayang banget sama dia. Tapi kita juga takut banget buat share firman Tuhan. Pernah nggak kita berdoa untuk Tuhan, tambahkan cintanya, tambahkan kasihnya. Kita mau dia hari ini didamaikan dengan Tuhan. Kita mau dia hari ini merasakan Tuhan seperti kita merasakan Tuhan. Saya mau encourage kita untuk pray. Pray buat setiap nama, jangan semuanya pray buat Chris. Pray buat nama-nama yang lain. Chris dalam hidup kalian. Oke? Siapa yang masih semangat? Amin. Cuma 2 poin. Ya. Yang kedua adalah entrusted to persevere. Bukan hanya kita lakukan itu. Wah, kita semangat di satu waktu. Kita tapi terus-menerus lakukan itu. Dan di setiap waktu. Saya ingat di saat saya masih semangat. Sekarang juga masih semangat, sorry. Saat saya lagi semangat-semangatnya di awal ya. Jadi murid Yesus. Saya ketemu satu orang. Ada beberapa orang, tapi satu yang paling berkesan. Dia tanya, berapa lama kamu jadi murid? 3-4 bulan lah, saya bilang. Terus dia bilang sama saya, 3-4 bulan ya. Wajar lah, masih semangat. Tunggu aja setahun. Nanti juga udah gak semangat katanya. Saya kaget. Kok jadi murid cuma setahun, habis itu udah gak semangat lagi ya? Emang begitu? Di situ saya mikir, kayaknya gak benar. Ironis, waktu yang harusnya bikin kita semakin kenal Tuhan, bertumbuh imannya, kadang malah mencuri iman kita. Di hari itu saya bikin 2 janji sama diri saya sendiri. Yang pertama, saya nggak akan mau share sama orang, nggak akan pernah mau nanya sama orang, berapa lama lu jadi murid? Tunggu aja setahun. Nggak, saya nggak akan pernah mau ngomong kayak gitu. Jangan juga ngomong kayak gitu ya, please. Yang kedua, saya pengen buktikan bahwa sampai mati, saya tetap semangat. Ya dong? Ya nggak? Sampai mati, tetap semangat. Karena itu, saya mau kita sama-sama untuk terus-menerus persevere. Bulan Agustus saya dapat kesempatan untuk pergi ke Filipina. Di situ untuk satu acara yaitu season single. Ya, apa itu season single? Ada yang tahu season single? Ya, ini adalah ministry di mana untuk orang-orang yang 35 tahun ke atas dan juga orang-orang yang berusia Kristennya 15 tahun lebih. Oke? Karena apa? Karena ada kebutuhan-kebutuhan khusus hari ini yang kita mau address. Saya mengundang kita hari ini untuk gak denial sama umur kita. Ya, kalau yang 35 ke atas, kita ngobrol yuk. Yang 15 tahun ke atas, kita ngobrol yuk. Kenapa? Karena ini penting untuk jaga iman kita. Ini ada beberapa pahlawan-pahlawan iman. Di saat kita meeting, saya duduk di sana ngeliatin mereka, saya amazed. 28 tahun jadi murid Yesus, 33 tahun jadi murid Yesus. Ada beberapa dari Indonesia, ada Cisusani nggak di sini? Kok aku nggak lihat ya? Ya, di belakang. Lucu. Ya, tapi saya semangat ngelihat mereka. Apa yang mereka omongin, mereka bilang, bangun kerajaan Tuhan. Misi, visinya begitu luar biasa. Ini orang yang 28 tahun, 33 tahun. Nah ini pahlawan-pahlawan iman saya, ini beda sama yang tadi yang bilang, tunggu aja setahun. Ini 28 tahun, 33 tahun masih semangat. Dan saya jadi malu kadang-kadang, kok lebih hangat ya dari karena saya lihat, kok hangat banget, semangat banget gitu. Dan saya mau jadi seperti mereka. Ya kan? Nah sekarang, saya mau share tentang satu season single. Satu season single yang kita semua pasti kenal. Yaitu Timotius. Ya.
Kenapa? Di saat saya bilang dia muda, di Bible tulis dia muda. Ternyata kira-kira dia 34 tahun. Saya tahun ini 34 tahun. Jadi di ministry single yang lebih muda, saya masih muda. Saya nggak tua. 34 tahun. Tapi Timotius kenal Tuhan itu kemungkinan besar di saat dia usia 16 tahun. Di Kisah Rasul 16. Masih piik di saat Paulus ketemu dia. 34 tahun berlalu, 18 tahun berlalu, dia udah dapat asam garamnya, makanya udah season. Dia udah banyak pengalamannya nih, Timotius ini. Tapi kira-kira di surat 2 Timotius itu, keadaan dia kayak gimana sih? Timotius lagi gak semangat. Udah lama dia ngabarin Injil. Mungkin hasilnya gak seperti apa yang dia inginkan. Kok jemaatnya gak berubah? Kok banyak orang gak mau dengerin dia? Paulus tulis berkali-kali di 2 Timotius, jangan takut, jangan malu, jangan takut, jangan malu. Karena kadang mungkin kita gak malu. Saya dulu sangat tidak tahu malu. Tapi mungkin setelah 8 tahun, 10 tahun kita mulai tahu malu gitu ya, mulai agak gak enak gitu. Tapi apa? Dia bilang jangan takut, jangan malu. Jangan takut, jangan malu. Nah kita tahu kepribadian Timotius juga bukan kepribadian yang mudah. Dia juga orangnya timid, orangnya agak pemalu, penakut. Susah jadinya buat dia bisa terus persevere dengan iman yang full of the Holy Spirit. Kalau Paulus sendiri nggak tuliskan surat itu. Dan kita tahu, Paulus lagi ada di penghujung hidupnya. Jadi penting untuk dia tulis sama Timotius bahwa apa? Persevere. Jangan biarkan dia nggak selesaikan, dia nggak lanjutkan lagi tugas-tugas dia. Satu hal yang Paulus lakukan adalah Paulus bantu dia untuk melihat bahwa ini jauh lebih besar daripada hidup dia saja. Paulus minta dia untuk envision, untuk lihat lagi hari ini. Big picture, atau gambar yang lebih besar. Dikatakan di 2 Timotius 1, 13, 14, dan 2 ayat 2. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat. Dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai yang juga cakap mengajar orang lain. Pekerjaannya itu harus dilanjutkan lagi. Jangan sampai stop sampai di Timotius. Banyak orang yang udah carry on pekerjaan itu. Dari Petrus, Barnabas, Paulus, iman dari Lois ke Eunike ke Timotius, udah banyak yang diberikan kepada dia. Tapi jangan sampai berhenti pada Timotius saja. Lihat big picture-nya hari ini. Pekerjaan Tuhan jangan sampai berhenti sama kita. Kita mau diselamatkan, kita nggak mau selamatin orang lain. Stop sampai di kita, jangan kayak gitu. Dia lihat big picture-nya. Jadi bukan lihat tentang diri kita sendiri, tentang apa yang susah, apa yang nggak enak. Tapi kita lihat tujuannya, apa yang Yesus mau sebenarnya. Saya mau ngundang kita hari ini untuk lihat, mungkin di keluarga kita satu-satunya yang harus melanjutkan pekerjaan itu. Mungkin di kantor kita satu-satunya orang yang harus melanjutkan pekerjaan itu. Dan mungkin kita udah sering share, udah ngomong, dan kita apa? Lama-lama takut, lama-lama malu. Tapi saya mau kita sama-sama persevere. Balikin lagi mindsetnya. Ingat bahwa kenapa Tuhan mulai pekerjaan ini. Dan kenapa kita harus bagikan itu. Karena jangan sampai stop di kita. Kita harus percayakan itu juga kepada orang-orang lain. Paulus nggak hanya kasih visinya, dia juga kasih praktikalnya. Di 2 Timotius 2 ayat 3-6, Paulus tulis 3 contoh bagaimana kita bisa belajar. Di ayat 7, Paulus bilang, biarkanlah berdoa supaya Tuhan yang kasih kita pengertian. Tapi dia kasih 3 hal, yaitu prajurit, atlet, dan farmer. Petani. Tapi dia tulis petaninya bukan hanya sekedar petani yang bekerja keras. Jadi ada petani malas, ada petani yang bekerja keras. Mungkin. Ya. Nah, saya mau bahas 2 hal ya. Pertama, atlet. Saya dulu pernah jadi atlet. Walaupun 17 Agustus saya encok. Udah nggak boleh main 17-an. Tapi saya pernah jadi atlet basket. Dan kita latihan hampir setiap hari. Ada satu waktu di mana saya kebakar matahari sampai hitam banget. Ya, kenapa? Karena berjuang terus-menerus berlatih untuk pertandingan itu. Masalahnya,
waktu kita bertanding itu jauh lebih sedikit daripada waktu kita berlatih. Apakah berarti kita jangan latihan? Enggak dong ya. Berarti apa? Terus-menerus latihan. Supaya apa? Di waktu-waktu kita bertanding, kita bisa bertanding dengan baik. Hardworking farmer, atau tadi petani yang bekerja keras. Kalau hari ini kita punya mindset seperti petani. Tiap hari dia akan nyiremin, nabur, beresin tanah. Ya kan? Mungkin nggak petani tiba-tiba keluar suatu hari, gue malas disiram nggak tumbuh-tumbuh. Toge tumbuhnya cepet. Ini nggak tumbuh-tumbuh nih gitu kan. Malas capek Akhirnya dia nggak faithful lagi, dia nggak setia lagi melakukan pekerjaan-pekerjaan itu. Padahal Tuhan bilang apa? Nanti akan ada seasonnya, akan ada waktunya. Dan mungkin kadang-kadang ada juga di season itu yang nggak terjadi. Harus tunggu season yang berikutnya lagi, baru terjadi. Tapi seorang hardworking farmer, dia nggak akan berhenti melakukan pekerjaan-pekerjaan itu. Nah, saya tanya hari ini, Roh Kudus menjadi seal, jaminan dalam diri kita. Di saat kita dimateraikan oleh Roh Kudus, Tuhan bilang apa? Keselamatan itu udah dijanjikan, dideposit dalam hidup kita. Tapi, bagaimana sikap kita dalam menanti? Apa kita duduk aja? Tuhan panggil aku udah siap. Begini aja udah sampai mati. Atau kita punya attitude yang lain. Seperti atlet, kita terus berlatih. Seperti hardworking farmer, kita terus melakukan pekerjaan kita. Hal-hal simple. Mungkin kita yang dulu sering undang teman kita mulai nggak undang. Mungkin dulu kita yang sering nanya kabar orang, kita mulai nggak tanya. Hal-hal kecil. Padahal itu yang Paulus bilang praktikalnya untuk Timotius terus lakukan. Di 2 Timotius 4 ayat 1-2 dikatakan, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh. Ini seolah-olah lagi di pengadilan. Kata-katanya. Tahta kata-katanya. Dan Paulus tulis, I give you this charge. Kayak ada satu, perintah. Ya, bukan cuman berpesan, ini perintah. Demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Be prepared in season, out of season. Seasonnya akan datang. Tapi kita punya preparationnya nggak? Kalau nggak, kita akan lewatin seasonnya. Ada season yang nggak bagus, belum tumbuh. Tapi apa kita lakuin terus menerus prosesnya? Saya pengen tanya sama kita, apakah kita prepare senantiasa? Kalau di yang pertama saya bilang bahwa mungkin saya khawatir teman saya dipanggil Tuhan. Yang kedua saya mau tanya, hari ini kita udah bikin preparation nggak? Di saat kalau kita dipanggil Tuhan. Ada nggak orang-orang yang mungkin hari ini kita bisa nih lanjutkan pekerjaan Tuhan, tapi kita nggak lakukan itu? Paulus, di saat dia tulis ayat ini, dia bilang apa? Orang nggak akan mau dengerin lanjutan daripada ini. Be prepared in season, out of season. Tapi janjinya bukannya bagus. Orang nggak akan mau dengerin. Dia akan cari guru-guru lain, dia bilang. Loh, kok gitu? Paulus sendiri bilang bahwa momen waktunya dia akan berakhir. Sebentar lagi, dia akan mati. Tapi dia bilang apa? Aku telah menjaga iman. I have kept the faith. Dia prepare, dia jaga. Sampai akhir hidupnya, bukannya dia loyo, dia malah makin semangat lagi sama Tuhan. Brother sister, hari ini saya mau undang kita. Supaya kita sama-sama dapat mahkota yang Tuhan janjikan. Walaupun kita lagi lelah, lagi capek, mungkin kita malu, mungkin kita takut. Tapi balik kita lihat Paulus. Kita lanjutin pekerjaan Tuhan. Dan kita terus semangat. Amin? Karena itu untuk kita bisa melanjutkan pekerjaan yang Tuhan berikan, sekali lagi saya mau mengingatkan kita, bahwa ada 2 hal hari ini yang kita bisa pelajari. Pertama adalah kita entrusted, kita dipercayakan untuk proclaim. Kita punya kok pengalaman itu. Kita tahu kok rasanya Tuhan baik dalam hidup kita. Tapi kita pray, kita minta Roh Kudus untuk terus-menerus bantu kita hari ini. Kabarkan firman itu. Be full of the Holy Spirit. Dan yang kedua adalah untuk terus-menerus persevere. Akan ada season-season yang gak bagus dalam hidup kita, pasti. Tapi mari kita lihat pekerjaan ini dalam sudut pandang yang lebih besar dan lebih luas. Mari kita endure. Dan bukan pasif, tapi aktif. Terus-menerus lakukan pekerjaan-pekerjaan kita. Dan di saat waktunya datang, Tuhan akan dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa untuk firman Kau, Tuhan.
Saya tahu Tuhan, hari ini kita butuh Tuhan, Engkau dalam hidup kita Tuhan. Kita butuh Roh Kudus-Mu dalam hidup kita Bapa. Tuhan, biarkan hari ini Tuhan, di saat kami menjalani hari-hari kami Tuhan, kita nggak puas Tuhan, kalau kami mungkin hanya 50%, 75% Tuhan, miliki Roh Engkau Tuhan. Biarkan Tuhan hari ini untuk kami terus-menerus nantiasa dipenuhi Tuhan, sehingga kami ngerti apa yang Engkau inginkan Tuhan. Kita nggak fokus sama apa yang kita takuti, tapi kita fokus sama kasih Engkau Tuhan. Melihat bagaimana orang-orang butuh Engkau Tuhan. Dan kami yang melanjutkan pekerjaan Engkau Bapak. Biarkan Tuhan dalam setiap musim hidup kami Tuhan. Engkau sendiri melihat kami sebagai orang-orang yang terus-menerus bisa dipercayakan Tuhan. A good and faithful servant. Saya mau berdoa Tuhan hari ini untuk setiap dari kita Tuhan. Untuk punya keberanian untuk berdoa terus-menerus Tuhan. Dan biarlah Tuhan, lebih banyak lagi orang hari ini mengenal Engkau dan Engkau dipermuliakan. Amin.